Wa qala dan berkatalah niswatun perempuan-perempuan fil madinati di dalam kota. Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, turawidu fataha, menggoda merayu pelayannya. An nafsih, untuk menundukkan dirinya. Qad syaghafaha khubba, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Inna kami pasti lanaraha, memandang istrinya Al-Aziz, kami pandang fi dhalalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Falamma sami'at, maka ketika perempuan itu mendengar, bimakrihinna, dengan cercaan mereka, arsalat, maka diundanglah ilaihinna, perempuan-perempuan itu, wa a'tadat, dan ia menyediakan lahunna, bagi perempuan-perempuan yang mencerca tadi, muttakaan, tempat duduk yang nyaman. Wa atad, dan diberikan kulla wahidatin, kepada masing-masing, minhunna, dari mereka, diberikan sikinan, sebuah pisau untuk memotong jamuan. Wa qalat, dan Zulaikha mengatakan kepada Nabi Yusuf, ukhruj, keluarlah wahai Yusuf, alaihinna, kepada mereka. Falamma ra'ainahu, maka ketika perempuan-perempuan tersebut melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka begitu terpesona dengan keelokan rupanya. Wa qatta'na, dan mereka tanpa sadar memotong aydiyahunna, tangan mereka. Wa qulna, seraya mereka berkata, hasya lillah, maha sempurna Allah, ma hadza basyara, ini bukanlah manusia, in hadza, tetapi ini, illa malakun karim, melainkan malaikat yang mulia. Pengen ketemu Nabi Yusuf? Nanti di surga insya Allah ketemu semuanya. Bahkan muka kita Allah rubah seperti Nabi Yusuf semuanya. Maka waqala niswatun fil Madinah. Jadi sudah menjadi berita di antara para wanita-wanita, ibu-ibu arisan. Kalau sudah kumpul emak-emak, itu nanti pasti ada gosipan-gosipan yang setajam silet. Maka wanita-wanita di Madinah tadi sedang rumpi. Kalau sekarang majelis taklim, namanya taklim. Tetapi setelah itu gunjing orang. Mereka mengatakan, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Itu loh, istrinya Al-Aziz itu loh, pelayannya sendiri loh, kok bisa-bisanya dirayu sampai dia cinta dengan pelayannya. Ini kan namanya cinta terlarang ini. Itu loh pelayannya sendiri. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Imra'atul Aziz ini benar-benar otaknya itu sudah hilang, sesat betul. Masa pelayannya, anaknya sendiri diangkat jadi anak, malah digoda. Ini gosipan, kata-kata yang dibahas oleh perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir. Maka akhirnya berita tadi sampai kepada Zulaikha. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha tahu disalahkan di mana-mana, di majelis sana disalahkan, ada orang rumpi sana dia kena, orang rumpi sana dia kena. Maka ketika mendengar berita tadi, Zulaikha, wis, semua perempuan yang menyalahkan saya kumpulkan semuanya, biar dia tahu siapa Nabi Yusuf itu. Kumpulkan, diundang semua ke istana. Nanti akan saya tampakkan, saya tunjukkan kepada mereka siapa sih yang membuat saya tergila-gila itu.
Maka di sini dalam Al-Quran dikatakan falamma sami'at bimakrihinna. Ketika Zulaikha mendengar makarnya para perempuan, Allah berfirman makrihinna. Kenapa dikatakan makar? Karena mereka itu sebenarnya sudah penasaran berat dengan Nabi Yusuf. Jadi perempuan-perempuan sampai di kampung-kampung, di pasar-pasar itu sudah pada penasaran, Yusuf tuh kayak apa sih? Yusuf tuh kayak apa sih? Katanya tuaman tuh kayak apa sih? Maka mereka punya cara. Caranya bagaimana? Nyalahkan Zulaikha sebanyak-banyaknya, biar Zulaikha terpancing jadi panas. Nanti Zulaikha akan ngundang mereka ke istana untuk membela diri. Akhirnya ditampakkan, ini loh yang bikin saya jatuh cinta. Coba kamu lihat, kamu gila enggak? Jadi sebenarnya perempuan tadi nyerang Zulaikha. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Zulaikha sesat. Masa pembantunya digoda? Itu sebenarnya bukan begitu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya biar Zulaikha terpancing sehingga nunjukkan Nabi Yusuf kepada mereka. Itulah wanita. Itulah siapa? Wanita. Tampaknya mau ke depan tapi mundur dulu. Pengen ke kanan harus ke kiri dulu. Pengen ke Jakarta tapi terbangnya ke Irian. Kemudian ke Sulawesi, ke Aceh dulu, baru ke Jakarta. Itulah wanita. Maka wanita itu adalah seseorang makhluk yang begitu sulit untuk dipahami. Bagi sebagian laki-laki. Begitu sulit untuk dipahami. Sampai Imam Ahmad ibnu Hanbal, orang yang begitu cerdas. Namanya siapa tadi? Imam Ahmad. Namanya siapa? Orang yang begitu cerdas. Saking cerdasnya Imam Ahmad itu, dengarkan Al-Quran 30 juz sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar. Siapa namanya itu? Masya Allah. Maka namanya Ahmad itu biasanya memang cerdas-cerdas. Saya kemarin baca kitab. Ada orang keluar dari neraka, dimasukkan surga. Maka dia kaget, ya Allah, kok saya dimasukkan surga, amalan saya apa? Kemarin itu loh, saya ngelihat amalan saya jelek semua loh. Kok dimasukkan surga nggak jadi disiksa, kenapa ya Allah? Maka Allah berfirman, lah namamu Ahmad, saya malu masa namanya kekasihku saya masukkan neraka. Ahmad dan Muhammad, ya, insya Allah. Balik lagi pembahasan. Maka Imam Ahmad ibnu Hanbal, orang yang begitu cerdas betul. Beliau mengatakan, makathtu fi babil haid tis'a sinin hatta fahimtuhu. Saya ini untuk memahami satu bab dari wanita, yaitu babul haid, itu butuh waktu 9 tahun. Saya renungi, saya pahami, saya teliti, sampai saya benar-benar paham babul haid itu harus waktunya begitu lama, sampai 9 tahun. Padahal orang yang begitu cerdas. Padahal babul haid itu adalah darahnya wanita itu, warnanya bisa dipelajari, ukurannya bisa dipelajari, harinya bisa dipelajari, perkara yang tampak. Kalau perkara yang tampak saja, itu begitu sulit dipelajari oleh Imam Ahmad, sampai 9 tahun bagi beliau untuk mempelajari. Bagaimana mempelajari perasaan wanita yang tidak tampak? Yang tampak saja loh, 9 tahun. Iya Pak, iya. Maka ada seseorang bikin skripsi kuliah, bikin judulnya Kaifa tufhamu al-mar'ah. Bagaimana perempuan bisa dipahami. Cara memahami wanita. Ketika distorkan kepada dosennya, itu jumlah bukunya bukan 1 halaman, 2 halaman, 1000 halaman. Maka dosennya itu sewenang ini. Wah, bagus ini. Kitabmu bagus. Saya bisa mempelajari dari situ nanti bagaimana cara menaklukkan istri saya sendiri ini. Ketika diserahkan ke dosennya, dibuka, lembar pertama kosong,
kedua kosong, sampai 1000 kosong semua. Loh, saya sudah senang bisa naklukan istri saya, kok malah kosong semua. Pak dosen, memahami wanita itu tidak bisa dirumuskan dan dikoedahkan. Makanya harus kosong begini. Kalau yang umum itu bisa kaidah umum, kufranul asir itu kaidah umum. Kalau kaidah yang terperinci itu setiap wanita beda, nggak bisa dipelajari. Wanita itu begini, itu istri kamu, istri saya beda lagi, istri dia beda lagi. Jadi nggak bisa dikaidahkan. Insya Allah. Maka dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ma ra'aitu minna qisati aqlin wa din adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihda kunna. Sahih Bukhari itu. Beliau mengatakan kepada para wanita, wahai wanita, saya tidak melihat orang yang akalnya kurang, agamanya juga kurang, yang lebih bisa menghilangkan kecerdasan seorang laki-laki yang begitu kuat akalnya melebihi kalian para wanita. Maknanya bagaimana? Perempuan itu punya pengaruh yang besar dalam dunia laki-laki. Nabi mengatakan apa? Adhaba li lubbir rajulil hazim. Jadi laki-laki yang cerdas, yang kuat, itu kalau bertemu dengan wanita, otaknya itu hilang. Apalagi yang ngantuan ketika ngaji. Yang pinter saja guru tahasus mendadak bodoh loh di depan wanita itu. Apalagi yang SP, Masya Allah. Jadi gambaran bagaimana pengaruhnya wanita itu betul-betul hebat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering pusing dengan istrinya. Pernah pusing dengan istrinya. Sampai yang negur itu bukan Nabi, yang negur langsung Allah. Dalam Quran langsung kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Muhammad, bilang pada istrimu, kalau minta tambahan belanja, pengen dunia, sudah, ceraikan aja. Yang bela siapa? Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar. Yang bela langsung Tuhan semesta alam. Maka dunia wanita itu betul-betul bisa menggoncangkan laki-laki yang hebat, kokoh, hafid, pinter, alim. Maka dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah saya tinggalkan setelahku itu satu fitnah, satu ujian yang lebih dahsyat bagi laki-laki melebihi wanita. Itu ujian yang terdahsyat bagi laki-laki, yaitu adalah wanita. Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Dikira hadis palsu, enggak, Bukhari Muslim ini. Maka walaupun tampaknya akalnya kurang, tapi laki-laki bisa terpengaruh yang begitu dahsyat. Maka saya pernah baca satu kisah hancurnya satu kerajaan besar gara-gara perkara yang sangat remeh. Apa itu? Senyuman seorang wanita. Kerajaan besar padahal ini. Jadi ada satu kerajaan itu nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena pertahanannya begitu bagus. Rajanya ditaruh di tengah. Rumah rajanya di tengah. Maka radius 1 kilo nanti diputeri, dilingkari oleh rumahnya, keluarganya. Kemudian keluarga jauhnya, kemudian panglimanya, kemudian jenderalnya 1, jenderal 2, terus pasukannya sampai lapisnya bisa lapis sampai 200 lapisan. Sehingga tidak ada yang bisa menembus kerajaan, menembus raja nggak bisa. Harus melewati rumah-rumah yang begitu banyak. Lah raja itu punya satu permaisuri yang cantiknya itu Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Bukan Masya Allah saja, Masya Allah. Tambah lagi, la haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka akhirnya bagaimana? Permaisuri yang begitu cantik tadi, ada kekurangannya satu.
nggak mau senyum. Raja sudah penasaran, nih kalau senyum kayak apa? Enggak, senyumnya kayak begini, kalau senyum kayak apa ini? Ini manusia tapi speknya bidadari. Akhirnya didatangkan stand up comedy yang pinter-pinter tuh, bikin orang guyon. Orang-orang yang pinter-pinter bikin ketawa. Datangkan, gak berhasil. Datangkan lagi, gak berhasil. Siapa yang berhasil? Saya kasih emas. Gak berhasil. Sampai suatu ketika datang pasukan musuh menyerang. Nah, ketika pasukan musuh tadi menyerang, sudah kumpul semua depan kerajaan, sudah siap pasukan untuk memerangi musuh ini. Tiba-tiba musuhnya itu pergi, nggak jadi perang, kabur. Maka oleh raja disampaikan dalam khutbahnya, wahai pasukan-pasukanmu, pasukan-pasukanku, walaupun kalian sudah siap perang, wajah kalian sudah pengen menggal musuh. Tetapi ternyata musuhnya nggak jadi, dia sudah ketakutan. Sekarang kalian pulang sana, udah pulang sana, makan di rumah sana, ngopi dulu. Maka mukanya mereka itu karena sudah panas pengen perang itu jadi kecewa. Ketika kecewa luar biasa tadi, lucu wajahnya itu. Maka permaisurinya tiba-tiba senyum melihat kekecewaan para pasukan itu. Senyumannya ketika dalam penderitaan orang lain. Nah, ketika dia senyum, akhirnya bagaimana? Masya Allah, ketika senyumnya itu sudah keluar sampai tampak giginya, seketika matahari itu redup. Matahari malu, kalah terang. Maka rajanya ngelihat itu, dek, ya Allah, kok cantik betul ternyata istriku ini. Hampir serangan jantung gak jadi. Akhirnya bagaimana? Akhirnya rajanya itu kecanduan. Besok teng pasukan datang, nggak jadi. Akhirnya kecewa lagi, senyum lagi. Nggak jadi, kecewa lagi, senyum lagi. Setiap hari, bahkan kadang-kadang sehari 4 kali. Mirip minum obat itu. Minum obat 2 kali, ini malah 4 kali ini. Akhirnya suatu ketika musuh datang betulan. Dipukul lonceng, teng. Panglima-panglimanya lah, paling biar putrinya senyum, permaisurinya senyum. Dah, kita tidur dulu aja lah. Makan dulu, ngopi dulu, santai-santai. Tengah-tengah santai-santai, akhirnya diserbu, habis semua. Rajanya mati karena senyuman seorang wanita. Iya Pak, iya. Maka maknanya bagaimana itu bukan jelek. Maknanya itu perempuan itu punya pengaruh yang dahsyat untuk raja-raja yang kuat. Punya pengaruh yang dahsyat. Maka kalau pengaruh tadi itu bisa dididik dengan begitu bagus, diarahkan potensinya, maka perempuan itu akan mengeluarkan raja-raja, ulama-ulama, panglima-panglima perang, dan orang-orang besar. Kita tahu Timur Leng. Timur Leng itu kurang hebat apa? Dinasti Timuriyah yang ada di Uzbekistan, yang bahkan ngalahkan Turki Utsmani, Timur Leng gitu. Ngalahkan Yildirim Bayazid. Itu Timur Leng itu ketika saya ziarah ke makamnya, maka orang sana cerita, Timur Leng yang hebat begitu. Mulai bayi istilahnya di tempat perang sampai umur 70 tahun. Itu termasuk yang punya jasa besar ngatur kerajaan dan strateginya Timur Leng. Itu istrinya namanya Bibi Hanum. Jadi yang ngatur semua itu malah perempuan. Timur Leng yang hebat tadi yang ngatur perempuan. Sehingga ketika istrinya meninggal, kerajaannya banyak kemerosotan. Maka ternyata kegalaan Timur Leng yang nundukkan 100.000 pasukan, di belakangnya ada wanitanya. Ini biar anak putri nggak marah. Saat disalahkan jadi fitnah terus. Maknanya pengaruhnya itu begitu besar. Pendidikannya itu begitu hebat. Punya pengaruh begitu besar. Imam Syafi'i itu kurang hebat apa? Cerdasnya sampai offset istilahnya itu. Luar biasa pinternya. Mulai bayi ibunya sudah mimpi ada bintang jatuh dari langit yang sebesar planet Jupiter. Bahkan ada yang mengatakan itu bukan bintang tapi planet jatuh ke Mesir sampai berkeping-keping sehingga kepingannya itu
tersebar ke seluruh bumi. Akhirnya ilmunya Imam Syafi'i tersebar ke seluruh bumi, sampai di atas Gunung Lawu, Poncol pun bermadzhab Syafi'i. Keluar dari mana? Seorang wanita. Jadi wanita itu kalau potensinya dimanfaatkan itu menghebat. Itu didiknya ibunya itu hebat betul. Sejak bayi beliau tidak ikhlas ada satu suap pun, bahkan secuil pun yang masuk di perutnya Imam Syafi'i yang subhat. Nggak mau. Jangankan haram, subhat pun nggak boleh. Sehingga tengah-tengah ibunya belanja, Imam Syafi'i itu nangis. Akhirnya disusui oleh tetangganya. Ibunya datang, kaget. Anaknya diambil, masukkan dalam kamar, tangan ibunya dimasukkan di mulutnya Imam Syafi'i itu. Biar muntah, padahal bayi nih. Akhirnya susunya muntah semua. Beliau khawatir kalau susunya tadi keluar dari seorang ibu yang makannya subhat, takut kecerdasan dan ketakwaan anaknya berkurang. Itu Fatimah, ibunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maka Imam Syafi'i yang hebat ternyata ibunya yang gregetnya itu luar biasa. Maka dalam satu makalah dikatakan, kaifa nadhunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihadnil jahilat. Bagaimana mungkin kita berharap akan keluar orang-orang istimewa, orang-orang besar, raja-raja, panglima-panglima perang, ulama-ulama yang menjadi asbab hidayah seluruh dunia, kalau mereka dididik oleh perempuan yang tidak berpendidikan. Makanya disinilah pentingnya mendapatkan istri lulusan tahasus. Maulaya salli